Ya pemirsa, kembali bersama kami di Hidup Sehat. Masih suasana Imlek? Ya, betul sekali, masih suasana gongsi pacoy. Dan biasanya suasana Imlek identik dengan makan-makan yang manis ya? Manis-manis tentunya ya kan. Tapi hati-hati gula darah. Itu dia, takutnya nanti setelah Imlek, oleh-olehnya gula darah naik. Setuju. Gimana nih ya caranya supaya kita tetap bisa merayakan Imlek tanpa punya oleh-oleh? Mengkhawatirkan gula darah. Betul, gula darah. Nah, sudah bersama kita di sini Dr. Wisman dari Wisnu, spesialis penyakit dalam. Halo Dr. Arlin, halo Dr. Atlan. Gongsi dok? Gongsi. Salah. Dok, ini di tengah-tengah kita sudah banyak sekali sajian makanan yang manis ya kan, yang biasanya ada di meja pada saat merayakan Imlek. Ini ya nih kan? yang paling menohok mata. Oh, aduh. Menggoda banget ya. Menggoda banget nih. Soalnya warna-warni ya kan. Ini kan judulnya adalah buah tapi di oh ini buah ya? Oh buah iya. tapi direndam dengan air gula. Nah direndam dengan air gula supaya lebih awet gitu kan ya. Dan juga supaya lebih manis lagi gitu. Karena itu namanya manisan ya. So ada lagi nih kue khasnya Imlek adalah kue keranjang di sini. Enak ya banget kan? tuh. Terus ada lagi macam-macam, Dan ada lain-lain gorengan, ada ini, wah ini emang ini yang enak-enak disiapkan untuk kita hari ini. Tapi sudah ada nih Dokter Wis, kadang-kadang kebanyakan gitu ya dok ya, apakah dokter sering menerima pasien setelah Imlek gitu ya dok ya? Banyak nggak sih tuh dok pasien yang datang bawa oleh-oleh, HbA1c-nya naik. Benar, apalagi gula darah ya. Ya dok. Jadi salah satu yang mesti kita syukuri adalah Imlek itu cuma sehari gitu ya. Untung cuma sehari. Tapi malah jadi alasan dok, mumpung Imlek ya. cuma 1 hari dalam 1 tahun gitu. Tapi kalau gula darah itu kan ada rata-rata yang dalam 2-3 bulan itu kan. Jadi mungkin nggak terlalu kelihatan karena cuma 1 hari. Untungnya cuma sehari. Tapi kalau memang makannya terlalu, ya ini semua semuanya dicomot-comot ya bisa naik ya. Cuman untungnya kalau cuma sehari kan besoknya tinggi, terus besoknya lagi kita bisa lakukan sesuatu supaya bisa turun. Yang lebih susah tuh kalau acaranya panjang, seminggu, sebulan, dan itu susah gitu. Untungnya cuma sehari. Tapi tetap kita nggak mau tentu ya, naik sehari juga kita nggak pengen gitu. Benar. Nah ini nih pertanyaan nih yang orang dengan riwayat gula darah nih. Itu masih boleh nggak sih dok? Makan manis-manis saat Imlek, kan pengen menikmati dok. Riwayat gula darah itu maksudnya udah diabetes. Udah diabetes, benar. Oke, udah punya sakit gula darah gitu ya ceritanya ya. Sebenarnya saya pribadi sebagai dokter konsultan endokrin metabolik diabetes tuh nggak pernah bilang nggak boleh makan makanan manis. Saya nggak pernah bilang gitu. Tapi lebih kepada batasi ya gitu. Karena kata-kata nggak boleh itu secara psikis, secara psikologis akan membuat orang langsung ya nggak boleh, udah gitu dulu gitu. Jadi kata-kata pertamanya malah jadi tambah pengen. Malah enggaknya tuh tidak didengar. Malah tergoda pengen makan ya gitu. Jadi lebih kepada boleh kok Bu, boleh Pak gitu. Itu dulu kalimat pertamanya, tapi habis itu tapi terbatas ya gitu. Ada tapinya, tapi kata-kata pertamanya lebih kepada boleh. Kitanya semangat juga gitu bilang boleh gitu. Tapi gitu. Nah, ngomongin batasan nih, batasannya gimana nih dok untuk orang-orang yang sudah ada punya sudah punya riwayatnya gimana? Nah, itu juga sesuatu saya kalau bicara sama pasien berusaha untuk semudah mungkin. Kalau saya ngomong 50 gram, yang ini 5 gram. Bingung dok, harus pertimbangan dok. Ya, gitu. Walaupun di kepala kita sih sebenarnya kayak gitu ya, di kepala dokternya oh ini hanya boleh 50 gram, ini hanya boleh 20 gram. Tapi kayak misalnya apa yang kita ambil, lihat di sini deh ya gitu. Nah, ini ada contoh ini ya, kita ambil satu buah nih gitu. Satu buah ini kalau buahnya beneran ya kita bisa makan ini buah apa ya? Ini buah hijau. Buah hijau. Anggur hijau. Iya. Kok jadi gitu ya? Hijau. Kalau misalnya ini anggur beneran seukuran ini, kita masih boleh makan sampai 5 buah gitu ya, sampai 5. Tapi karena ini tadi udah kita bahas sebelumnya ya, bahwa ini buah yang sudah direndam gula, jadi kadar gulanya kan lebih banyak. Di dalam, mungkin kalau kayak gini ya kita jadinya 1 aja. Jadi saya lebih edukasinya kalau kayak gini, mendingan gimana kalau kita makan yang asli aja, buah asli maksudnya, dibanding kalau kita makan manisan yang jadinya cuma terbatas 1. Karena makan beginian 1 kayaknya nggak mungkin ya. Jadi mendingan kita hindari aja manisan untuk orang yang memang sudah diabetes. Manisan ya, kita ngomong manisan bukan buah. Boleh tapi dibatasi. Gitu. Nah ini tapi kalau kue keranjang nih, sorry ada pertanyaan juga nih. Kalau kue keranjang maksimalnya
berapa nih dok? Soalnya kan nih pasti ada kan, pasti ada. Ini soalnya biasanya kan dipotong-potong 8 gitu, gimana sih dok? Jadi ini kan kayak dodol ya sebenarnya gitu. Jadi memang kue ini tidak hanya ada di sepanjang Imlek, tapi sepanjang tahun ada terus karena ini dodol gitu ya. Jadi saya selalu bilang bahwa dengan kita makan ini tuh, kalau orangnya suka banget, makan sedikit tuh nggak bisa. Iya. Ya kan? Jadi kayak nagih gitu kan. Jadi mendingan kalau memang Bapak suka banget atau Ibu suka sekali, mindsetnya dihindari bahwa kan udah sering dari kecil juga makan ini kan. Ya udah nggak usah lagi lah kalau memang sudah diabetes gitu. Tapi kalau Anda bisa menahan, boleh saya kasih potong kecil, boleh segini. Tapi kalau udah makan ini, artinya kalorinya akan lari ke sini. Jadi artinya Anda harus ngurangin makan nasinya misalnya gitu. Karena intinya tuh sebenarnya bukan manisnya, tapi jumlah kalorinya. Ya. Kalau kita dalam kalori nasi dan lauk pauk sehari misalnya 1.500 kalori, tapi udah makan ininya sendiri bisa 200 kalori, ya kan jadinya makan nasinya rugi, betul. Rugi. Padahal ini isinya gula, karbohidrat aja gitu kan ya, sama lemak gitu. Jadinya kan sayang nggak dapat protein. Gitu. Edukasi dan mindset ya. Mindsetnya harus di setting. Kita bilang, Bapak kan udah makan ini sejak kecil juga udah makan. Kalau sekarang nggak makan lagi juga sebenarnya nggak apa-apa. Kan udah pernah merasakan, udah tahu rasanya gitu. Nah ini tadi sempat terbahas mengenai ketagihan juga nih ya, nagih gitu ya. Betul. Nah ini benar atau enggak sih dok, mitos atau fakta bahwa makanan manis ini dapat membuat ketagihan? Nih fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Emang yang manis-manis itu bikin ketagihan? Iya, setuju. Apapun ya. Apapun gitu. Apa sih nih? Jadi sebenarnya makanan manis itu kenapa ada orang, gue suka manis. Betul. Karena itu intinya ketagihan. Jadi dia nagih. Kalau kita bahasa kitanya mungkin adiksi. Ini akan membuat kita adiksi sehingga kita seperti pengen makan lagi. Kenapa begitu? Karena kalau kita makan manis, ada suatu zat neurotransmitter yang namanya dopamin. Nah, dopamin itu membuat kita kayak kita makan manis, kita kayak dikasih hadiah. Kita kalau dikasih hadiah gimana nih? Nggak usah anak kecil, kita juga senang. Walaupun udah gede juga dikasih hadiah kan seneng ya. Jadi kalau kita makan itu kita kayaknya dikasih hadiah terus kita jadi happy, seneng, terus jadi pengen lagi. Nah, cuman sayangnya ini suatu memang kompensasi di tubuh kita nih. Kita makan sekali keluarin dopamin sekian. Terus kita makan lagi, dopaminnya keluarnya makin dikit. Artinya apa? Kalau makin dikit kita pengen terus kan? Lagi. Iya, jadinya kita terus mencari supaya jumlah dopamin yang kita dapatkan itu jadi tinggi terus gitu. Nah, itu yang namanya adiksi. Jadi kita terus mencari sampai kadar dopaminnya mencapai yang kita pengen. Jadi kita selalu happy, makan ini happy. Cuman itu tadi lebih banyak lagi lah ya. Jadi kita mencarinya lebih banyak dan lebih sering gitu. Karena makin sering kita jumlah apalagi dopamin gampang ya, ada di depan mata gitu ya. Dopaminnya naik terus ya. Tapi dokter sedikit aja, kalau gula diganti gula yang alami atau gula spesial untuk penderita gula darah gimana? Yes. Ya, kalau ada nggak ya kue keranjang pakai gula gitu, aku nggak tahu ya. Kalau kita buat sendiri gitu. Buat sendiri. Sebenarnya boleh aja, itu akan sangat mengurangi kalori. Tapi saya nggak tahu rasanya akan sama apa enggak ya. Itu yang membuat orang pada makanan tertentu tuh nggak bisa pakai gula pemanis. Ya, ekspektasinya gitu. Udah tinggi. Begitu kan? dimakan, kok beda biasa gitu. aja. Akhirnya sering. Bukan dopamin yang keluar ya. Tapi sebenarnya bagus juga. Pas kita makan kok rasanya nggak enak, jadi dia nggak mau makan lagi. Trik juga, trik juga tuh boleh. Nah ini teman kita masih akan membahas sih banyak banget. Kita belum membahas tentang gorengan juga, karena gorengan biasanya juga ada tuh ya di pesta manapun, bukan cuma Imlek ya. Kita akan bahasnya mengenai gula darah sesaat lagi, tetapi hidup sehat.